Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Jadi kita kembali lagi di praktikum sistem informasi akuntansi dan keuangan. Nah, jadi pada praktikum kali ini kita akan membahas suatu topik mengenai eh, langkah awal untuk membuat suatu database perusahaan, teman-teman. Nah, jadi kita langsung mulai aja. Yang pertama, kita akan buka dulu aplikasi Accurate yang ada, yang sudah terinstall, pastinya di laptop atau komputer teman-teman semua. Kita langsung buka aja. Di sini saya menggunakan Accurate 5 Enterprise. Langsung aja kita buka aplikasinya. Oke, kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Accurate-nya. Nah, terus untuk memulai membuat suatu database perusahaan di sini, teman-teman, kita akan mengklik button yang ini, Create New Company. Kita langsung aja klik. Terus di sini kita uh, akan meletakkan posisi database yang telah kita buat nanti itu di mana, teman-teman. Kita langsung aja klik di sini di titik 3. Kita coba taruh di sini dengan nama filenya praktikum 1. Oke, jika udah langsung aja kita klik create. Langsung kita klik OK. Kita tunggu prosesnya hingga selesai, teman-teman. Nah, oke, jika sudah di sini kita dimintai paspor, dan disuruh untuk uh, naruh user ID dan password kita. Nah, di sini sebagai pembelajaran, media pembelajaran, kita akan menaruh user ID sama passwordnya itu supervisor aja, biar mudah diingat juga nanti. Mungkin user ID-nya yang kita ubah ini, teman-teman. Misal, iya, kita klik OK. Oh, berarti untuk user ID-nya itu nggak bisa, teman-teman. Harus supervisor. Supervisor, passwordnya juga. Oke. Nah, jika sudah kita buat, maka tampilannya akan seperti ini. Kita disuruh memilih bahasa. Di sini kita pilih bahasa Inggris saja. Kalau sudah, langsung kita klik next. Nah, terus untuk yang di sini, kita akan menggunakan yang basic setup saja, teman-teman. Terus kita next lagi. Untuk ini kita yes. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, jadi di sini untuk step pertama kita diminta untuk memasukkan informasi tentang perusahaan kita. Jadi kita misal punya nama perusahaan apa ya, misal Dahuri. Nah, Dahuris Dahut Store misal. Untuk alamatnya misalnya ada di Gedung Alpar misalnya. Gedung Alpar di Jalan Tunggal nomor 1, terus di Bengkulu misal. Ini sebagai contoh aja ya, teman-teman. Nanti akan kita taruh studi kasusnya. Terus untuk start date-nya atau cut off-nya itu kita akan taruh di tanggal 31 bulan 12 di tahun 2022 aja kita taruh. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita punya studi kasus di sini, misal si Dahur Store ini akan menggunakan Accurate ini mulai per tanggal
1 Januari 2023 teman-teman. Jadi start date-nya atau cut off-nya di sini kita taruh di tanggal 31 bulan 12 di tahun 2022. Jadi seperti itu. Nah, untuk default currency-nya atau mata uang yang kita gunakan, kita akan menggunakan mata uang rupiah di sini, teman-teman. Setelah itu kita langsung next saja. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tahap berikutnya yaitu tentang cash and bank information, teman-teman. Nah, untuk cash and bank di sini kita akan contohin saja. Ini kita hapus saja dulu. Klik kanan di kolomnya, terus klik delete, terus oke. Kita hapus saja dulu. Terus hapus. Nah, misal untuk kas dan banknya di sini di Dahur Store ini, studi kasusnya tadi, kita misal cash, cash untuk balance date-nya itu kita taruh juga di tanggal 31 2022 di 31 Desember ya teman-teman. Untuk totalnya atau atau yang kita punya cash itu misal kita punya 8 juta teman-teman. Oke, 8 juta. Nah, jika sudah, ini kan cash. Mungkin kita punya juga di bank, teman-teman. Kita taruh bank. Untuk balance date-nya itu juga kita samain aja di 2022. Oh, sorry, di 2022. 31 Desember 2022 dan current balance-nya kita taruh di 700 juta misalnya. 700. Oke, di sini. Nah, jadi total cash dan banknya di sini ada 708 juta, teman-teman. Nah, di situ. Misal kita punya variabel-variabel lain di sini atau punya deposito atau dan lain sebagainya bisa kita taruh di sini di bawahnya. Jika sudah langsung aja kita klik next, teman-teman. Nah, terus di sini kita diminta untuk memasukkan customer dari perusahaan kita, dari Dahur Store tadi. Misal kita di ini pelanggan umum, biarin aja ya, biar default, karena kita pasti punya pelanggan umum, teman, pelanggan biasa. Terus kita misal Dahur Store ini uh, memiliki layanan tentang HP, teman-teman, tentang gadget. Nah, jadi kita punya customer itu dari Erafone misalnya. Erafone. Terus kita klik opening balance. Nah, kemudian untuk invoice number-nya kita taruh tuh EF Erafone ya. Kodenya EF 01 misalnya. Untuk tanggalnya kita taruh aja di 2022 juga. Mungkin di Oktober lah, Oktober 2 Oktober. Terus di opening balance-nya kita taruh di 45 juta aja misalnya. 45 dan kemudian misal ada transaksi lagi nih, ada invoice number, ada nomor fakturnya lagi, kita taruh aja ya, EF 2 misalnya. Untuk tanggalnya kita taruh di ini di Desember lah, misal 14 Desember. Oke, untuk opening balance-nya kita taruh di 22 juta misalnya. Oke, jika sudah total invoice-nya dari si Erafone ini ada 67 juta teman-teman. Jika sudah, langsung aja kita klik OK. Nah, jadi ini kita punya customer Erafone dengan opening balance-nya itu sebanyak 67 juta. Ini apa artinya? Ini sebenarnya saldo piutang, teman-teman. Jadi si Erafone ini membayar sebanyak 67 juta untuk produk atau barang yang dia beli dari kita, teman-teman. Dari si Dahur Store ini tadi. Kalian juga bisa tambahin lagi customer-customer lain, seperti misalnya iBox atau dari store-store lain, store penjual HP yang lain misalnya. Jadi ini untuk contoh saja, misal kita punya satu aja dulu, Erafone, dengan total piutangnya ada 67 juta, teman-teman.
Oke, jika udah kita lanjut aja, kita next. Nah, kemudian di sini kita ada vendor. Nah, untuk vendor itu apa? Jadi vendor itu dari mana kita mendapatkan barang yang kita ingin jual itu, teman-teman. Oke, misal kita punya vendor dari Apple misalnya. Ini pemasok umum, kita biarin aja. Untuk menambahin kolomnya kita klik ini, klik row bawah di keyboard kita. Nah, udah. Misal kita punya vendor itu dari Apple. Apple.ins. Kemudian kita klik lagi opening balance-nya. Terus kita taruh invoice-nya. Misal kalau Apple, kita singkat aja A. Apple 1. Tanggalnya, tanggal pembeliannya kita taruh di 5 Desember misal. Kemudian untuk opening balance-nya kita coba taruh di 50 juta deh. Oke. Nah, jadi opening balance ini, opening dari Apple in sini 50 juta. Ini artinya, ini total, kalau yang tadi kan yang bukan yang ini. Nah, kalau yang ini total piutang, teman-teman. Jadi total piutang itu si pihak Erafone ini yang membayar ke kita. Nah, sedangkan yang ini tadi, yang vendor, yang Apple Inc ini, kita yang membayar ke Apple Inc untuk membeli produk dari mereka, teman-teman. Nah, jadi misal kita membeli produk dari vendor-vendor yang lain, misal dari Samsung, dari Xiaomi, dari Vivo, Oppo, atau yang lain sebagainya, kita bisa taruh lagi di bawah-bawahnya ini. Oke, jika sudah, kita langsung next saja. Nah, ini untuk inventory cost method atau metode persediaan barang yang kita punya. Ada dua di sini pilihannya, ada F-range sama first in, first out. Apa? F-range itu rata-rata. First in, first out ini jadi maksudnya setiap barang yang pertama masuk itu yang akan keluar pertama, teman-teman. Ini dia merekomendasikan untuk reference barang. Ini kita akan pilih ini aja. Kenapa nggak Vivo? Mungkin yang Vivo ini lebih cocok ke barang yang sifatnya makanan, teman-teman. Kalau makanan kan jadi itu kalau ditinggal lama-lama itu dia bisa basi atau bisa busuk. Tapi kan kalau barang kan nggak apa-apa. Jadi dia kalau makanan atau dan sebagainya yang mudah, yang bisa kadaluarsa, itu lebih baik menggunakan first in first out. Kita menggunakan reference saja di sini. Setelah next, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke item information. Nah, di sini kita diminta untuk apa aja item atau barang yang ada di perusahaan kita. Kan kita tadi punya perusahaan yang tentang HP. Kita juga punya vendor itu dari Apple, misal dari Samsung. Kita taruh aja di sini. Nah, untuk kode item numbernya atau kode barangnya, misal HP1 aja. Untuk namanya misal iPhone 15 Pro misalnya. Kemudian untuk stoknya, date-nya, tanggal stoknya misal kita taruh, karena tadi 2022, kita samain aja 2022 di tanggal di 31 aja, 31. Karena kita akan memulai perusahaan ini menggunakan Accurate di tanggal 1. Ya, jadi kita taruh di 31 aja. Kemudian untuk quantity-nya atau jumlah yang kita punya si iPhone ini, kita taruh di 9 misalnya. Kemudian untuk unitnya itu pieces. Untuk price ini ya, last price-nya kita taruh di misal di 13 juta deh. Nah, untuk sell price-nya, kita jualnya di harga berapa? Kita jual misal di harga 15 saja, 15 juta. Jadi ini, teman-teman. Jadi setiap barang yang kita punya itu kita masukin di sini. Ini kan ada iPhone 15 contohnya. Kita bisa tambah lagi item-item yang lainnya. Yang klik bawah aja. Sama kita tinggal taruh namanya, kuantitinya berapa, unitnya udah pasti pieces. Terus
harga last, harga ini ya, harga kita belinya, last purchase-nya, terus harga kita jualnya nanti. Oh, ini salah. Ini seharusnya 15. Oke, 15 juta. Nah, oke. Jadi tinggal kita tambah aja nanti barang-barang apa aja yang ada di inventory kita. Terus kita langsung next. Nah, service information kita masuk ke sini teman-teman. Nah, service information itu bisa diartikan jasa apa sih yang ditawarin sama perusahaan kita. Kan kita ada perusahaan HP nih. Kita taruh aja jasa yang kita tawarin itu ada dua nih. Misal perbaikan hardware sama perbaikan software si HP ini tadi. Untuk kodenya kita bisa tulis apa ya? Service. Kita singkat aja ser. Ser 01, nama servisnya apa? Kita taruh misal perbaikan software. Untuk harga perbaikannya kita taruh di 300.000 misalnya. Oke, kita punya lagi tuh jasa. User 2 kita nama jasanya perbaikan hardware misalnya. Untuk sales price-nya atau harganya kita bisa taruh di 500.000 misalnya. Oke, jika udah ini jasa yang perusahaan kita tawarkan. Kalau sudah kita langsung next saja. Nah, jika sudah, itu tadi langkah terakhir ya, teman-teman. Kalau sudah, berarti kita sudah selesai men-setup perusahaan kita. Jadi, ini dia tadi, nama perusahaannya Dahur Store, lokasinya ada di sini. Ini kita ada pakai rupiah. Terus di kas dan banknya kita mempunyai 708 juta. Terus dan ini informasi lainnya yang kita masukin tadi, teman-teman. Dan tipe persediaan barang kita itu reference. Jika sudah, kita klik finish saja. Nah, oke. Nah, jadi ini itu teman-teman untuk praktikum pertama kita mengenai setup database awal ya perusahaan. Jadi mungkin untuk praktikumnya itu saja. Semoga dapat dipahami dan dimengerti teman-teman semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di praktikum minggu depan. Kita akan membahas hal baru terkait, kita akan melanjutkan praktikum ini. Sampai itu aja, sampai sini saja videonya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.